Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Oke, kita masuk materi yang 11 ya. Materinya belum saya upload, nanti segera setelah perkuliahan. Oke, kita masuk ke sesi 11, pertemuan kita yang 11. Biasa bicara implementasi penggiatan sistem informasi. Ini kita lewatin aja ya definisi testing, Anda nanti bisa baca. Kemudian ini tahapannya, ada verifikasi, ada validasi, ada deteksi error. Kalau verifikasi itu eh, apa, memeriksa sesuai dengan apa, sesuai dengan requirement gitu ya. Eh, dari perjanjian di awal, biasanya kalau Anda mendevelop sesuatu atau Anda eh, jadi developer ya di suatu perusahaan, kemudian Anda dapat project. Nah, project-nya itu biasanya ada requirement-nya di awal. Nah, requirement itu adalah kesepakatan di awal perihal fungsi dari aplikasi yang akan Anda bangun atau fungsi dari sistem informasi yang Anda bangun. Itu akan dijadikan pijakan biasanya nanti di kick off meeting-nya itu, requirement itu nanti harus ditandatangani oleh semua pihak ya, yang berkepentingan. Eee, Nanti kalau misalkan ada perselisihan di suatu hari gitu ya, maka, harus balik lagi ke requirement yang sudah disepakati di awal. Itu masuk atau enggak dalam requirement. Kalau memang tidak masuk, maka, tidak berhak dituntut gitu ya. Tidak bisa, eee, apa, sesuatu yang nggak ada requirement-nya kemudian, di akhirnya diminta gitu ya, maka nggak bisa direalisasikan. Seperti itu. Tapi kalau misalkan itu ada di requirement-nya, maka, Anda harus comply terhadap requirement-nya gitu ya. Biasanya, ada ada penalti nanti kalau misalkan Anda tidak, mematuhi requirement yang, telah disepakati di awal gitu ya. Nah, verifikasi itu, dicek gitu ya, apakah hasil evaluasinya sesuai dengan, eee requirement yang, disepakati di awal. Kemudian, divalidasi ya, mengetahui sistem, berjalan dengan baik atau enggak gitu ya, sesuai spesifikasinya atau enggak. Kemudian, di-detect, eee, bugs-nya atau error atau kesalahan. Oke. Kemudian tujuan testing apa? Tujuan testing melakukan cek program, terhadap spesifikasi atau terhadap requirement di awal, kemudian menemukan bugs biasanya, eee, kadang bisa jadi ya, bisa jadi, waktu saat, serah terima BAST, bugs itu nggak ditemukan ya, bugs itu ditemukan nanti, setelah dia beroperasi sekian lama gitu, atau dia misalkan, Anda buat sistem informasi yang, menangani transaksi, yang transaksinya besar gitu ya. Waktu awal-awal nggak ada masalah gitu ya, waktu BAST nggak ada masalah, tapi begitu terjadi transaksi dengan lot yang besar, ternyata baru baru kelihatan masalahnya. Nah, itu juga biasanya nanti ada grace period-nya, ada periodenya, eee, apa, warranty dari developer gitu ya. Kalau misalkan dalam, periode waktu tersebut, ditemukan bugs gitu, maka wajib diperbaiki, tanpa harus, keluar biaya lagi nanti si user-nya gitu.
Kemudian menentukan penerimaan dari pengguna, memastikan suatu sistem siap digunakan, meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja program. Ya pasti ya kalau misalkan sudah di-testing, sudah nggak ada masalah, pastinya manajemen akan pede pede untuk operasional gitu ya, karena dipastikan nih udah di-load testing ya, balance dikasih load yang sesuai dengan perkiraan transaksi, ternyata dia jalannya atau performanya bagus, maka masuk ke operasional juga eee eee, manajemen akan lebih pede gitu ya, eee, percaya diri bahwa tidak akan ada masalah nanti saat operasional. Walaupun boleh jadi nggak menjamin 100% ya gitu ya, eee, dan balik lagi tadi yang saya bilang gitu, ada beberapa software gitu ya, begitu BAST dikasih dummy load testing yang sesuai dengan transaksi peak-nya gitu ya, dan nggak ada masalah, tapi begitu di diimplementasikan di kondisi realnya ternyata ditemukan masalah. Nah itu makanya eee nggak jaminan 100%, tapi itu bisa eee, dengan testing di awal ini bisa apa, menjamin bahwa bugs yang terjadi peluangnya nggak sebanyak kalau misalkan nggak ada testing gitu ya. Kemudian memperlihatkan program bekerja dengan benar ya, jadi sesuai dengan requirement, membuktikan bahwa error tidak terjadi. Mengetahui akan keterbatasan sistem, jadi memang setiap sistem pasti ada keterbatasan, eee eee, saat saat merumuskan requirement juga udah harusnya udah dipahami bersama ya, keterbatasan sistemnya, dia bisa apa, nggak bisa apa gitu ya. Dia bisa menangani transaksi berapa besar gitu ya. Kalau misalkan dikasih transaksi lebih dari maksimalnya, maka akan ada respon apa dari sistemnya dan segala macam gitu ya. Nah yang bermasalah adalah kalau misalkan Anda punya project di satu perusahaan gitu ya, kemudian Anda sudah buat sesuai dengan requirement, tapi di pertengahan jalan ada requirement-requirement tambahan. Nah itu biasanya akan lebih lebih capek nanti ya Anda dalam mendevelop sebuah sistem gitu ya. Bisa jadi never ending project juga gitu ya, bisa jadi eee project yang nggak akan pernah ter-delivery gitu ya, karena memang requirement-nya terus berkembang. Kemudian melakukan evaluasi kemampuan sistem, tadi verifikasi dokumen, kemudian memastikan bahwa pekerjaan telah diselesaikan. Kualitas, nah ini menurut si Crosby pemenuhan terhadap kebutuhan atau dari ISO 8402, keseluruhan dari fitur yang menjadikan produk dapat memuaskan atau dipakai sesuai dengan kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Kalau menurut Perry ini pemenuhan terhadap standar, kalau menurut Glass ini adalah tingkat kesempurnaan. Nah, faktor kualitas dari sebuah software dinilai dari fungsionalitasnya gitu ya, seberapa besar kemampuan dari software tersebut, rekayasa, kemudian adaptabilitas. Ini juga ada correctness, ada integrity, ada usability ya, ada reliability ya, prinsip-prinsip dari fungsionalitas sebuah software. Oke. Nah, ini rekayasa di dalamnya ada efisiensi, testability, ada dokumentasinya juga harus jelas gitu ya. Saat Anda melakukan BAST, biasanya ada dokumen BAST-nya tuh yang apa, yang disepakati bersama ya. Nanti selesai semua diujikan, maka semua pihak yang berkepentingan itu harus tanda tangan. Kalau itu nggak ditanda maka BST belum sah terjadi gitu. Jadi masing-masing pihak tanda tangan, masing-masing pihak
punya salinannya gitu ya. Nah setelah itu baru, selesai gitu ya, dan itu bisa lanjut ke proses yang selanjutnya. Adaptabilitas di dalamnya ada, fleksibilitas, reusabilitas, maintenance-abilitas. Jadi memang, eee, software itu nggak cuma sekali pakai langsung buang gitu ya, eee, karena memang kebutuhan bisnis organisasi itu terus berkembang gitu ya, maka, dia harus bisa dikembangkan lagi, di-reuse, harus bisa di-maintain dan segala macam. Kalau misalkan Anda, repot juga Anda punya software ya, begitu pakai, begitu, ada apa, ada pengembangan, proses bisnis, Anda buat software yang baru gitu ya. Nggak apa, nggak mahal di ongkos lah kalau gitu ya gitu, sebuah software seperti itu. Kemudian objektivitas testing ya menambah keyakinan sistem dapat digunakan, meminimalisir, adanya error ya, memberikan data untuk menemukan error secepatnya gitu ya. Jadi diharapkan dengan testing, segala kemungkinan, error udah bisa di-mapping gitu ya, kemudian bisa diselesaikan gitu ya. Kemudian, dengan diselesaikan diharapkan nanti pada saat, operasional gitu ya, pada saat, diimplementasikan maka, eee, error-error yang, ditemukan pada saat testing sudah tidak ditemukan lagi gitu ya. Kemudian juga bisa, melihat, eee, apa, kelebihan atau kekuatan, dari sistem gitu ya. Dia bisa sanggup berapa transaksi dalam 1 second misalnya ya, dikasih beban segala macam. Kan biasanya kalau kalau hacker itu kan, seperti itu gitu ya, misalkan ada sebuah sistem gitu ya, dia login 1 kali dengan apa, dengan username dan password yang salah gitu ya, dia masih mendetek itu sistem itu, masih ngerespon bahwa, eee, password yang Anda masukkan salah gitu, atau username yang Anda masukkan salah. Eee, Kalau misalkan di apa, di-boost pakai 1 juta query, dengan untuk login gitu ya, apakah respon sistem masih sama gitu ya. Dikasih 2 juta, dikasih 1 miliar request gitu, dibanjirin gitu, apakah, respon sistem masih sama gitu. Jangan-jangan gitu ya, baru dikasih 1000, apa, di 1000 hit aja di waktu yang bersama, ternyata sistem nggak bisa, apa, ngebaca gitu ya. Yang terjadi apa, yang terjadi dari 1000 hit, login gitu ya, eee, mungkin ada 10% yang masuk, atau ada 20%, ada 30% yang bisa, masuk ke sistem. Nah ini yang, jadi bermasalah nanti ke sistem, apalagi nanti dia berhubungan dengan, data pelanggan gitu ya. Jadi di Indonesia udah ada, undang-undang PDP, perlindungan data pelanggan gitu ya. Itu sanksinya besar gitu ya, buat, korporasi kalau dia, apa, melanggar undang-undang PDP, dan itu bisa dendanya juga, nggak main-main gitu ya. Isu seputar testing ya ini sistem adalah buggy ya, sistem pengembangan yang kurang baik dan terencana, sistem pelayanan yang kurang baik dan terencana, analisis desainer nggak tahu bagaimana membangun, suatu kualitas, ke dalam sistem yang ada. Tester tidak banyak terpengaruh oleh definisi dari kebutuhan sistem, dan development. Jadi emang, seperti itu ya. Jadi kemudian yang keduanya ada testing dideskripsikan pada tampilan yang, menakutkan ya. Eee, jadi memang testing tuh mahal ya. Jadi, eee, saya punya, bukan punya saya, saya megang perusahaan remitansi gitu ya di, swasta gitu ya. Eee, Perusahaan remitansi ini, dia melayani transaksi transaksi, transfer domestik dan juga transfer internasional. Nah untuk, kegiatan bisnisnya gitu ya, itu, menggunakan, sistem informasi kayak model flip lah ya, eee, dan itu kalau transaksinya biasa-biasa aja gitu ya,
maka hitungannya rugi itu. Karena apa? Karena, eee, tiap tahun itu harus, diaudit tuh sistemnya gitu, diaudit oleh, eee eee, lembaga audit yang memang, diakui gitu ya, dan itu harus dilaporkan ke Bank Indonesia. Nah itu cost-nya besar gitu ya, bisa ratusan juta, bisa ada sampai miliaran gitu ya kalau transaksinya besar gitu ya, bisa sampai miliaran. Untuk menemukan apa? Untuk menemukan, potensi celah, eee, permasalahan yang ada di sistem tersebut gitu ya. Nah itu memang harus dilaporkan tuh tiap tahun. Nah ini memang, biayanya sangat besar ya, apalagi, melibatkan, eee, tenaga-tenaga yang, certified, dalam isu security. Hambatan testing, bisa disebabkan ada target waktu biasanya, ada tarik ulur ya dari manajemen ya, ada manajemen yang, mau segera operasional, akhirnya dipaksakan sebuah sistem itu berjalan. Eee, nah ini kalau kondisi seperti ini biasanya, begitu jalan, potensi permasalahannya akan lebih besar ya, timbang dari, nggak ada permasalahan. Jadi memang, lebih risk lah, kondisi-kondisi yang seperti ini. Jadi, manajemen atau organisasi atau corporate dia mau segera, menggunakan sistem tersebut. Dia mau segera mengimplementasikan, sistem tersebut gitu ya. Makanya kalau kondisi seperti ini gitu ya, balik lagi ke kesepakatan di awal waktu kita merumuskan requirement. Nah, di requirement itu, harusnya sudah disepakati itu timeline-nya. Delivery time-nya dari masing-masing fase, pengembangan sistem informasi itu, bagaimana gitu ya. Apakah, berapa bulan gitu ya, apakah 1 tahun, apakah per kuartal dan segala macam. Kalau memang, eee eee, user menginginkan, itu di-launch, dengan waktu, eee eee, apa, di luar kesepakatan di awal, maka, kita punya hak untuk, menolak gitu ya. Karena memang, hubungannya nanti ke reputasi dari developer biasanya kayak gitu ya. Kalau misalkan Anda meluncurkan sebuah sistem gitu ya, dan memang sistem itu belum ready untuk digunakan, kemudian Anda launch, Anda dipakai oleh organisasi, kemudian, ternyata bermasalah ya, maka, orang akan lihat tuh siapa mitranya dan segala macam. Nah ini akan menurunkan reputasi dan menurut saya, eee, bisa bisa dihindari, kondisi-kondisi ini seperti ini, bisa ditolak dan segala macam. Atau memang kalau memang manajemen, memaksa untuk segera launch gitu ya, sistem tersebut, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya misalkan, nambah tim ya untuk develop dan segala macam. Otomatis ini akan berimpak kepada, biaya yang harus dikeluarkan dari user. Nah itu udah term and condition-nya seperti itu gitu ya. Jadi, jangan, eee, karena kita takut kehilangan klien gitu ya, kita launch, sistem yang memang belum, ready untuk beroperasi. Nah ini, akan, berpengaruh nanti kepada, reputasi kita sebagai developer. Kemudian testing dianggap bukanlah suatu organisasi atau, pengetahuan. Nah ini, kalau kita bicara 2 3 tahun yang lalu mungkin ya, orang belum begitu aware ya, tentang, ancaman-ancaman, isu security atau, eee eee, dan sejenisnya gitu ya. Tapi kalau sekarang udah mulai aware gitu ya, kecuali nanti yang berhubungan dengan fungsi aja gitu ya. Kalau memang, biasanya, eee, namanya bisnis pasti dia, nggak sabaran untuk meraih potensi revenue ya, makanya selama itu tidak, tidak tidak, berimpak kepada
pelanggan langsung biasanya nanti dari corporate atau dari manajemen akan memaksakan untuk diimplementasikan gitu. Nah ini akan jadi isu ya kalau misalkan eee, fungsi dari sistem tersebut berimpact kepada end user atau berimpact kepada konsumen. Nah itu yang jadi masalah. Nah makin kemari ya testing ini sudah mulai disadari ya banyak perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan kecil yang sudah menganggap pen tester itu adalah suatu kewajiban dari sebuah sistem yang digunakan oleh organisasi gitu. Bahkan sekarang udah banyak ya pen tester yang eee, apa, yang apa, dia bergerak sendiri gitu ya. Dia nyari bugs di sebuah sistem, kemudian dia report di organisasi tersebut, dan banyak organisasi yang udah aware dan memberikan memberikan award ya, atau memberikan sejumlah dana ya, atau memberikan reward ya kepada pentester yang menemukan bug di sistem yang digunakan oleh operasional dari sebuah organisasi. Nah, makanya sekarang udah mulai banyak nih orang-orang yang eee, apa, dalam tanda kutip hacker-hacker yang memang eee dia potensi nyari uangnya seperti itu gitu ya. Dan itu nggak salah sebenarnya jadi simbiosis mutualisme jadi di organisasi memang butuh, di beberapa organisasi gitu ya, dia senang gitu ya kalau misalkan ada yang nge-report sistemnya itu ada celahnya gitu ya. Tapi di sisi lain ya, si pentester ini juga butuh kerjaan gitu ya, butuh butuh uang ya dia untuk operasionalnya dia. Nah ini akan saling saling membutuhkan gitu ya. Asal jangan begitu nemukan bugs gitu ya, dia sebarin ke teman-temannya gitu untuk dimanfaatkan bugs-nya ini untuk apa, melanggar hukum gitu. Nah itu yang nggak bagus gitu. Pengaturan suatu hal yang bersifat mendukung proses testing dikatakan kurang ideal. Jadi ini anggapan-anggapan kalau kita bicara mungkin 3 5 tahun yang lalu ya, paling telat mulai 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir orang udah mulai aware ya perihal testing dan memang karena apa, karena mungkin mayoritas corporate atau bisnis sekarang sudah eee, menjadikan teknologi as a driven business gitu. Jadi eee teknologi menjadi suatu hal yang memang bisnis butuhkan atau mungkin di beberapa sektor bisnis teknologi adalah pemungkin pemungkin bisnis itu bisa terjadi. Contohnya apa? Contohnya di perusahaan transportasi online gitu ya. Bisnis itu terjadi karena ada campur tangan teknologi di sana. Kalau nggak ada campur tangan teknologi maka nggak ada eee bisnis transportasi online gitu ya dan yang sejenisnya juga sama gitu. Kemudian yang F, proses testing tidak menjadikan suatu karya yang dapat menjanjikan. Ya itu, dulu ya. Kalau sekarang mungkin udah banyak orang yang mulai beralih menjadi pen tester ya. Jadi saya ada beberapa rekan eee di LinkedIn gitu ya, itu kerjaannya pen tester gitu ya. Dan begitu dia menemukan bug di suatu organisasi, maka dia langsung report dan reward-nya gede-gede teman-teman ya, bergantung dari potensi fraud yang ditimbulkan. Jadi makin fraud-nya itu apa, potensi fraud-nya itu makin besar, maka boleh jadi reward-nya akan semakin besar, gitu. Ada juga yang memang karena dia sering melakukan testing untuk sistem-sistem yang sudah ada, eee, akhirnya dia dikontrak ya oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi untuk bisnisnya gitu. Dia dikontrak
untuk 1 tahun gitu ya, nominalnya, cukup fantastis gitu. Bisa di atas 500 juta atau di 1 miliar gitu ya. Dan itu, kerjaannya hanya tester aja gitu. Jadi dia menemukan, celah di sistem yang digunakan oleh organisasi, setelah itu dia report gitu dan dia dapat, dana dari kontrak yang dilakukan di awal gitu ya. Misalkan untuk 1 tahun atau untuk 2 tahun atau untuk 1 kuartal, ya 2 kuartal dan segala macam, tergantung nanti perjanjian. Tapi kalau yang nggak ada kontraknya biasanya dia, bugs bounty aja. Jadi, begitu dia menemukan bugs, dia report, dari situ dia dapat reward gitu. Walaupun ada potensi juga dia nggak dapat reward gitu ya, hanya hanya dapat ucapan terima kasih misalkan ya, ada juga yang seperti itu. Kemudian yang G, kondisi yang sulit disebabkan oleh karena teknologi baru maupun lama gitu ya. Teknologi baru, apa yang menyebabkan kondisi sulit ya mungkin, ekspornya belum ada gitu ya. Orang yang menguasai masih terbatas, akhirnya, eee, menyebabkan kondisi ini jadi sulit. Atau, teknologi lama gitu ya, mungkin cerita saya minggu lalu gitu, ada sistem di, salah satu bank gitu ya, dan ini udah old teknologi gitu ya, tapi nggak diganti nggak bisa, karena apa? Karena mayoritas, user-nya adalah pemilik rekening-rekening besar gitu ya, di bank tersebut. Kalau dia, sistem itu diganti, ada potensi pemilik rekening itu tidak bisa menggunakan sistem yang baru. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah dipaksakan tetap pakai sistem yang lama, yang dilakukan bank tersebut adalah, ngerekrut orang yang paham tentang, bahasa pemrograman di sistem tersebut. Atau, dia men-train, melatih, tenaga yang ada untuk disesuaikan dengan, eee sistem atau teknologi yang lama. Ini tips testing ya, kreativitas, pengetahuan bisnis, pengalaman testing, metodologi testing. Jadi, Anda sebagai tester juga ada, pen tester gitu ya, Anda, harus punya kemampuan bisnis gitu ya. Eee, Anda harus tahu alur dari proses bisnis organisasi gitu ya, eee alurnya bagaimana, tahapannya seperti apa. Dari situ Anda bisa, apa, boleh jadi Anda bisa mengusulkan gitu ya, proses bisnis yang lebih baik atau yang lebih efisien atau yang lebih efektif buat organisasi tersebut ya. Kemudian ada pengalaman testing, dia harus punya, pengalaman testing gitu. Kalau dia baru sekali, 2 kali mungkin, orang juga ada, resisten ya untuk memakai jasanya gitu ya. Metodologi testing juga, menentukan. Manfaat, tingkatkan kepercayaan, dan tingkat resiko yang dapat diterima oleh organisasi. Kemudian, berikan informasi yang dapat mencegah, fraud gitu ya, berikan informasi, terhadap, kesalahan di awal, kesalahan lebih awal gitu ya, sebelum sebelum ditemukan sama orang lain dimanfaatkan celahnya, maka, organisasi bisa di awal gitu ya. Bisa mengetahui di awal, kemudian, dia bisa melakukan mitigasi mitigasi terhadap, potensi fraud yang bakal terjadi. Menemukan kesalahan dan kelemahan atau keterbatasan sistem, temukan kisaran kemampuan sistem, menemukan informasi tentang kualitas produk, perangkat lunak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan yang mau bertanya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan kuliahnya.
setelah ini akan saya upload materi dan, kuis, untuk, pertemuan minggu ke-11 nanti akan saya informasikan di, grup WhatsApp ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.